Kalau ini eh ini kan ada orang misalnya dia lama banget 3 tahun jual rumah nggak laku-laku. Ada nggak solusi yang barangkali bisa dikerjakan sendiri selain kemudian memang dibantu gitu? Ya. Itu cuman gini, sebenarnya simpel aja kalau untuk Poro Kadang, supaya ya minta bantuan para pini sepuh monggo, tapi dengan pelakuan laku sendiri. Itu cuman satu, Nyai Danyang Kaki Danyang desa, itu yang ditawasuli. Duh, Nyai Danyang Kaki Danyang desa nopo, dusun nopo. Nah, saya mohon agar tanah yang saya miliki di area lingkungan desa tersebut, nah desanya, supaya bisa cepat laku. Tapi dengan satu sampel tanahnya itu harus dibawa, dipegang. Mintanya justru ke Kaki Danyang, Nini Danyang, bukan ke Tuhan, gimana itu Ki? Itu nanti Gitu ya. Jadi yang terakhir itu nanti Nyai Danyang Kaki Danyang. Jadi gitu. Awalnya itu ya Tuhan atau ya Allah, Du Gusti, kula nyuwun pitulungan panjenengan dumateng napa ingkang kula kersakaken sageta kasembadan. Kula kepengin nyadih tanah punika supados laku, enggal-enggala wonten tiyang janma manungsa ingkang purun duwiti tanah kula sanget betah dumateng arta punika Du Gusti. Lah terus Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang jaga pedanyangan desa dusun niku paringana kelancaran kegangsaran, paringana lila dumateng niat karep kula badhe nyadih tanah punika. Nah, jadi semacam penghormatan kepada leluhur. Iya, gitu. Jadi harus permisi dulu kepada ibu bumi nih gitu. Nanti yang nyurung para pini sepuh gitu. Sebatas nyurung ya Ki ya? Iya, sebatas nyurung. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Dan nek menjamin kok ngene wani piro. Ndak, saya ndak ada wani piro. Aku piro-piro wani. Alhamdulillah saya mengikuti tata cara meditasi Ki Purbo, saya bisa merasakan ketenangan jiwa. Amin, puji syukur. Nah, kalau kemudian rumahnya diguna-guna kayak tumbal dan lain sebagainya, itu prosesi pembersihannya bagaimana Ki? Prosesi pembersihannya itu harus ada sesaji hamurwakala bumi. Jadi kalau mohon maaf, saya tidak menggunakan asma dan tidak menggunakan wirid, hanya saya kembalikan ke 4 unsur alam, angin, banyu, geni, lemah. Ini harus ada sesajinya. Jadi ya saya kembalikan lagi. Terus lagi kayak guna-guna ataupun tumbal yang ditaruh itu kan juga dari alam semua. Itu yang harus kita netral dengan alam. Jadi gini, racun dikasih racun, jadinya tawar gitu. Itu. Jadi sesaji juga sesaji. Nah, kalau asma ya lawannya harus dikir. Itu rasa kalau asma gitu. Tanya silakan. Monggo ingkang badhe. Kalau orang mati kena tumbal itu gimana Ki? Yang kena ya? Iya. Itu apa jadi budak? Tidak. Yang enggak ambil ya? Iya. Oh enggak jadi budak. Tidak. Kalau orang kena tumbal atau kesababan tumbal itu tidak akan menjadi budak. Tetapi tinggal masa penantiannya. Sebab gini kan tanpa disengaja kayak orang kaget. Nah, itu nanti ada alamnya sendiri. Dan akan naik dengan apa? Dengan karya serta keikhlasannya, kepasrahannya si arwah ini tadi bisa naik ke atas tanpa digondeli. Nah, kalau yang kena tumbal terus itu bukan. Bukan ya. Kalau seumpama gini, diwadalkan. Wadal. Jadi kayak pengorbanan, orang ingin sugih. Nah, terus minta tumbal, wadal seseorang. Nah, ini buat budak. Itu orang lain ya bisa itu kayak gitu. Bisa. Terus gimana cara menolongnya itu? Cara menolongnya harus ada penghormatan arwah.
dan kita putuskan juga tali perjanjiannya si penyuruh ini tadi. Jadi gini, ada orang yang minta tolong kepada bongso gitu ya, supaya bisa sugih, bisa memakan tumbal. Nah, supaya orang ini lepas dari terus perbudakan ini bisa diputus dengan tali perjanjian dengan yang bersangkutan. Gitu. Jadi kemana gitu kan, kepada sang gaib kita adakan sesaji. Jadi pemutusan perjanjian gaib itu bisa gitu. Ya, monggo. Kalau biasanya kan ada orang jualan Ki, Iya. orang dagangan begitu, problemnya kan pengen laris karena kadang sepi dan lain sebagainya, nyekolahkan anak banyak. Itu tipsnya bagaimana? Artinya gini loh, saya tuh kemudian pengen orang itu sedikit-sedikit tidak bergantung kepada orang pintar, tidak bergantung kepada pini sepuh. Iya. Jadi artinya andai kata kemudian itu yang ngalami jenengan sendiri, apa yang jenengan lakukan gitu loh Ki? Sistemnya gini, satu, menjaga kebersihan. Kedua, menjaga kualitas. Iya. Masaknya itu tadi kalau seumpama bawangnya, bawang putihnya itu satu kali masak itu 5 butir. Ya, terus bawang merah 5 butir. Besok kalau merasa enak jangan dikurangi. Gitu loh. Rasanya kurang nanti gitu. Soalnya ini pengalaman saya dulu satu. Istri saya dulu di Surabaya itu dagangan bebek goreng, ayam goreng. Nah, terus istri saya kepingin laris. Mas, aku dagangan ini lah sampean iso tolong aku kepingin laris. Saya bilang, gue pengen laris apa pengen lumintu? Yo pengen rame ngono. Nek pengen rame, tipe gampang. Jadi nek pengen rame, tipe gampang. Siji, gawe yo sing enak masakane, tapi siji ojo dikurangi bumbune. Wis ganti dukun-dukunan wis. Itu satu, porsinya itu jangan dikurangi juga. Porsinya. Ya. Terus ketiga itu apa? Harus buka terus, dijaga. Sepi rame ditunggu. Iya. Itu kesabaran, kayak orang mancing itu. Orang mancing itu. Enggak, artinya itu berlaku untuk apapun kemudian jenis usaha dan pekerjaannya. Jadi supaya orang itu mindsetnya sedikit-sedikit tidak lari ke klenik. Berarti kan harus dievaluasi. Oh, ini tempatnya kurang bersih. Barangkali pelayananku kurang ramah, harganya terlalu mahal. Nasi saitien gitu ya berarti ya. Yang paling penting di situ sebenarnya. Iya. Itu tipnya. Jadi nggak usah. Kalau dulu gini, persaingan antara bebek goreng, ayam goreng itu sangat ketat di Surabaya. Iya. Orang lain sudah memberi harga dulu itu 11.000, saya 10.000 sama tehnya. Ojo ganjil-ganjil, kudu ganep apa 10.000, gak usah 11. Golek duit 1.000 ku angel gitu. Porsinya juga dikurangi gitu. Iya. Nah, akhirnya ya semua pada lari ke saya. Jadi bukan mematikan yang lain, enggak. Bukan perkara garamnya yang banyak berarti, sepiro gitu. Nah, terus ada laku diri, Mas. Ada laku diri. Satu, untuk semua pekerjaan, bidang pekerjaan apapun yang kita hadapi itu tidak luput dengan kegaiban. Mayoritas orang Indonesia bahkan di luar negara, di luar negeri pun juga banyak yang pakai dukun, kiai sebulan. Jangankan gitu, orang ngail becak itu. Iya. Haikale yo akeh iku yo. Supaya itu orang nggak lari kemana-mana, ketekane itu langsung aku numpak becak iku, padahal wis ana becak di ngarepe lho. Diketeki ngono. Nah itu ada. Ya tipnya gitu tadi. Yang penting kita loyal dan apa? Supel, terus sumeh. Itu orang bisa senang. Terus gak usah dukun-dukunan. Kalau sedekah bisa nggak Ki? Sedekah bisa. Caranya gini, makanya dulu saya juga ini pengalaman saya sebagai contoh untuk teman-teman semua. Jadi untuk gambar kadang semua. Caranya sedekah itu gini, Mas.
Jadi kita jualan itu kita niati jangan 100% berbisnis. Kita bersedekah juga. Dengan apa? Porsi yang banyak. Porsi yang banyak itu juga sedekah. Iya. Terus satu, ada apa aja orang yang ingin lewat kayak orang pengemis atau ngamen ataupun apa, kasih dengan ikhlas. Nah, itu nanti akan apa? Akan timbal balik. Kalau kita membuang 100 rupiah akan kembali 500 rupiah nanti gitu. Itu pengalaman saya dulu. Dan tidak kelihatan Kelihatan. Yang paling penting kan itu. Iya. Ikhlasan. Jadi ada orang bento, ya kayak imangan, kayak rokok, kayak ngombe gitu. Gitu aja. Apakah kemudian seseorang yang punya kebiasaan untuk kemudian berbagi pada orang-orang yang di pinggir jalan yang menurut orang umum itu gila, menurut orang umum itu ya seperti musafir begitu, apakah kemudian biasanya akan muncul keajaiban di dalam hidupnya? Ada juga yang gitu. Jadi mayoritas itu katanya harus gitu dulu, tapi tidak harus melalui harus gila dulu, bento dulu ya. Jadi ada juga orang-orang yang gitu, terus akhirnya sembuh, juga mempunyai pengetahuan dan kekuatan yang kayak gitu bisa. Maksudnya prosentase gini, misal Mas ini punya kebiasaan selalu ngerumat orang-orang di pinggir-pinggir jalan, mulai musafir, orang gila dan lain sebagainya. Kemungkinan besar ada keajaiban untuk perkembangan hidupnya gimana? Ada. Sangat besar mungkin. Sangat besar. Sebab apa? Kalau kita open, ya kita akan diopeni oleh alam. Itu otomatis. Gitu ya, hukum alam berarti hukum alam. ya. Apalagi dia orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itu doanya sangat mustajabah itu. Iya. Itu. Iya. Ayo terakhir Ki yang barangkali bisa mau disampaikan ke Putrawaya, saya dan teman-teman semuanya ini. Kebetulan kan saya ada agenda untuk keliling seluruh Bini Sepuh, tak hanya di Jawa Timur, tapi kalau bisa senusantara. Iya. Mohon petuah-petuahnya. Dumateng para Putrawaya semua, juga para kadang, adat budaya spiritual dan pelaku budaya spiritual dan para kadang semuanya, yang para mitra atau para saudara yang menyimak channel YouTube Ngaji Roso, pesan saya hanya satu: jangan sampai kita lalai dalam menjalankan sesuatu pekerjaan apapun. Ingat kepada Yang Maha Kuasa. Sanggem tansah inget dateng Allah. Harus selalu titi dan sabar. Sabar soho titi, mboten keseso, mboten sumengko. Jadi sabar dan teliti mencermati segala apa saja yang kita lakukan, tidak gerusa-gerusu dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang membuat berbuah baik kepada jiwa raga kita dan keluarga kita. Jadi kalau malam monggo sareng-sareng meditasi serta mengingatkan kembali penghayatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan jiwa raga kita dan para saudara-saudara kita, yang khusus keluarga. Ini di tahun-tahun ini mungkin mohon maaf saya bukan para peramal ataupun apa, tapi gejala-gejala alam ini tadi menyatakan juga membisikkan kepada pendengaran serta pencerahan di dalam pasudutan ini. Hendaklah berhati-hati untuk menyikapi segala sesuatunya yang kita hadapi. Di tahun-tahun ini mungkin banyak sekali kejadian yang tidak terduga, entah kejadian apa yang tak terduga yang kita bisa membuat kita menjadi direna bahaya gitu. Jadi hati-hati sekali gitu. Kita tetap mendekat kepada Yang Maha Kuasa dan selalu menyatu dalam iman gitu aja. Terima kasih banyak Ki. Sama-sama.
Pak.